Assalamualaikum teman-teman. Kita dari kelompok 5 akan membahas tentang konsep pemikiran ekonomi David Ricardo. Kenalin dulu yuk kelompok kita. Yang pertama ada Rafli Firmansyah, yang kedua ada Hana Sajidah, yang ketiga ada Putri Elok, yang keempat ada Sinta Dwi, yang kelima ada Azari Kurniawan, dan yang terakhir ada Rosendra Vici. Mari kita mulai. David Ricardo lahir di London tahun 1772. Ia merupakan anak ketiga dari 17 bersaudara, dan ia memiliki ayah seorang pialang saham. Pada usia 14 tahun, ia suka membantu ayahnya di pasar saham, dan pada usianya ke-21, ia terus bekerja menjadi pialang saham dan mencapai kekayaannya pada masa 4 tahun. Mari kita bahas tentang teori Ricardo. Ricardo telah mengemukakan 3 teori. Yang pertama ada teori sewa tanah. Teori ini menjelaskan tingkat kesuburan tanah yang mempengaruhi tingkat uang sewa. Jadi, semakin subur tanah tersebut, maka semakin tinggi uang sewa yang akan dibayar. Karena pada saat itu, tanah yang subur dapat menekan biaya-biaya yang diperlukan dalam suatu produksi, sehingga dapat meningkatkan keuntungan produksi. Yang kedua, ada teori nilai kerja dan upah. Pada saat itu, biaya-biaya bahan mentah memiliki sifat yang konstan, sedangkan tingkat upah alami relatif fluktuatif dengan menyesuaikan standar biaya hidup. Karena dengan meningkatnya standar biaya hidup, maka akan meningkatkan harga suatu produk. Yang terakhir adalah teori komparatif. Setiap kelompok masyarakat atau negara saat itu tidak menghasilkan produk-produk yang efisien. Lalu, saat adanya kelebihan produksi saat itu, kebutuhan mulai dapat diperdagangkan. Pemikiran David Ricardo pada tahun 1500 dan 1750, saat gencarnya upaya Inggris dan Britania Raya membangun koloni seberang lautan, para ekonom menganjurkan merkantilisme sebagai taktik ekonomi yang menekankan perdagangan internasional sebagai fasilitas untuk meraih kekayaan bagi negara. Pada saat itu, Ricardo menentang pemikiran tersebut. Ia tidak setuju jika perdagangan hanya bertujuan untuk mengumpulkan emas atau perak. Lalu, Ricardo menyatakan bahwa sebuah negara harus memusatkan keaktifan perekonomiannya terhadap industri-industri serta melaksanakan keaktifan perdagangan dengan negara lain untuk memperoleh barang-barang yang tidak diproduksi secara nasional. Maka, dari sini, Ricardo telah menempuh teori kelebihan komparatif, di mana teori tersebut membuktikan bahwa spesialisasi industri dan perdagangan internasional akan selalu berdampak positif. Teori ini akhirnya diperluas dan menghasilkan konsep kelebihan absolut yang sama sekali tidak menekankan spesialisasi industri dan perdagangan internasional dalam keaktifan perekonomian suatu negara. Sayangnya, teori kelebihan komparatif Ricardo ini ditentang oleh sejumlah pakar, termasuk Joan Robinson dan Piero Sraffa. Meskipun demikian, teorinya tetap menjadi landasan gagasan yang mendukung perdagangan internasional. Tentu ada. Saat itu ada ekonom yang berperan besar dalam perkembangan teori sewa, upah, dan keuntungan. Namun, Ricardo tidak setuju dan mengkritiknya terhadap proteksionisme dalam sektor pertanian, perdagangan bebas. Pada tahun 1817, Ricardo membuat buku berjudul Principles of Political Economy and Taxation. Dalam buku ini, Ricardo mengemukakan pemikirannya mengenai teori nilai dan tenaga kerja. Dalam teori ini, dapat dijelaskan bahwa terdapat 2 sektor yang sama. Lalu, ada modal yang dipakai dalam produksi, yang terdiri dari upah saja, serta periode produksi yang memiliki jangka yang sama untuk semua barang. Lalu pemikiran lainnya adalah ekuivalensi Ricardian, di mana yang berpendapat bahwa kebijakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara
seperti menarik pajak, berhutang, atau menekan defisit mungkin tidak berpengaruh terhadap perekonomian. Secara teoritis, Ricardo dianggap sebagai bapak ekonomi klasik karena pemikirannya telah melahirkan berbagai aliran ekonomi dan dapat memicu perkembangan teori lain. Meskipun pada saat itu teori keunggulan komparatif Ricardi telah menjadi dasar kegiatan ekonomi perdagangan antar negara di era modern. Ekonomi Amerika Serikat menempatkan Ricardo sebagai pemikir kedua yang paling berpengaruh dalam ilmu ekonomi sebelum abad ke-20 setelah Adam Smith. Lalu, adakah pemikiran yang lain? Sekian pembahasan dari kelompok 5 mengenai konsep pemikiran Ricardo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.